Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa duduk bersama di majelis ini dalam rangka mengikuti acara takbir akbar sekaligus penggalangan dana untuk saudara dan saudari kita yang terkena dampak dari erupsi Gunung Semeru. Adapun susunan acara, sesi pertama ini akan disampaikan oleh Ustadzun Al-Fadil Ustadz Bilal Abu Asfa LC Hafizallahu Ta'ala. Beliau akan menyampaikan tema hikmah musibah, dan setiap pemateri diberikan waktu 15 menit karena kegiatan kita insya Allah dari jam 9 sampai jam 11 ya, maka setiap pemateri diberikan waktu 15 menit untuk menyampaikan materinya. Baiklah, kita masuki pada sesi pertama dari materi kajian takbir akbar yang akan disampaikan oleh Ustadzun Al-Fadil Ustadz Bilal Abu Asfa LC Hafizallahu Ta'ala alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya, serta senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa-jiwa kita, wa sayyiati a'malina, dan pula keburukan amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Rabbul Alamin. Amma ba'du, fa inna ahsana kalami kalamullah wa khairul huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibbati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita dalam satu pertemuan yang dirajut dengan tali persaudaraan. Segala puji hanya milik Allah yang memanggil kita semua dengan panggilan keimanan dan juga persaudaraan. Segala puji hanya milik-Mu ya Rabb di awal dan akhirnya.
kepada seluruh saudara dan saudariku yang tengah tertimpa musibah ataupun kesusahan ataupun kesedihan, kepada saudaraku yang ridha terhadap qada dan qadarullah, kepada mereka yang mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengarlah kalamullah azza wa jalla, di mana Rabbuna tabaraka wa taala berfirman, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kesejahteraan, keselamatan atas kalian terhadap kesabaran kalian selama hidup kalian di dunia ini. Fa ni'ma uqbad dar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Ahibati fillah, sesungguhnya hari-hari yang berlalu dia tidaklah dalam satu kondisi, akan tetapi dia senantiasa berubah-ubah. Sebagaimana Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari yang senantiasa kami silih bergantikan di antara manusia. Kehidupan seorang mukmin, dia akan menghadapi rintangan demi rintangan. Kehidupan seorang mukmin tidak akan lepas dari dua keadaan. Imma yang pertama, dia meraih ataupun mendapatkan sesuatu yang dia cintai, dijauhkan dari hal-hal yang tidak dia sukai. Maka kewajiban seorang mukmin dalam kondisi seperti ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui segala nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya secara zahir ataupun batin, dan dia pergunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa syakirun haqqan. Maka inilah orang yang bersyukur dengan sebenar-benarnya. Adapun keadaan kedua, di mana seorang hamba ditimpakan suatu musibah ataupun sesuatu yang tidak dia sukai, kehilangan orang-orang yang dia cintai, maka kewajiban baginya di sini adalah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dia mengeluh kepada makhluk, akan tetapi dia mengeluh kepada Allah Jalla wa ala, sebagaimana Rabbuna tabaraka wa taala menghikayatkan ucapan nabinya, innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku kadukan segala kesedihan dan kegundahanku hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Subhanahu wa taala, hendaknya kita benar-benar mengetahui bahwasanya yang tengah menguji kita dalam kehidupan di dunia ini adalah ahkamul hakimin, Rabb yang paling bijaksana. Bahwasanya yang menguji kita dalam kehidupan di dunia ini arhamur rahimin, Rabb yang paling sayang terhadap makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan bala untuk membinasakan manusia. Allah tidaklah menurunkan ujian untuk menyiksa manusia, akan tetapi untuk menguji kesabaran mereka, untuk menguji keridhaan mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin mendengar tadarru' hamba-hambanya, doa dari para hamba-hambanya, dan munajat dari hamba-hambanya. Allah hendak melihat mana di antara hambanya yang ketika ditimpa musibah dia mengetuk pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia datang bersimpu di hadapan Allah dengan hati yang hancur. Telah berkata seorang saleh di dalam doanya, Rabbi kam ad'uka wa lam yujib du'ai. Wahai Rabbku, seringkali aku berdoa kepadamu akan tetapi engkau tidak mengijabahkan doaku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni uhibbu
an asma' sautaka wa du'aak. Sesungguhnya aku mencintai wahai hambaku untuk mendengar suaramu dan juga doa-doamu. Betapa banyak ahibati fillah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian ataupun cobaan, Allah sisipkan pula nikmat-nikmat yang begitu besar yang samar di mata manusia. Tidakkah kita menyadari betapa banyak ketika musibah itu datang, doa-doa dipanjatkan, betapa banyak permohonan ampun dan taubat digemakan, betapa banyak ketika musibah itu datang, Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa hambanya. Betapa banyak ketika musibah itu tiba, segala kebencian dan permusuhan dihancurkan dan diluluh lantakan. Betapa banyak sedekah yang dikeluarkan, dan masih banyak lagi. Maka haibati fillah, hendaknya kita mengetahui bahwasannya ujian merupakan sunnatullah di atas muka bumi ini. Dia merupakan ketetapan dan qada dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada seorang pun mampu menolaknya. Tidak ada seorang pun yang mampu mencegah kehendak Allah tabaraka wa taala. Dan Rabbuna tabaraka wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit kekhawatiran, dengan sedikit rasa lapar ataupun kekurangan harta, sandang pangan ataupun kematian. Namun berilah kabar gembira kepada siapa haibati fillah? Kepada mereka yang bersabar terhadap takdir Allah tabaraka wa taala. Kepada mereka yang sabar ketika ujian itu datang tiba menerpa mereka. Alladzina idza asabathum musibah. Mereka adalah orang-orang yang ketika musibah itu tiba, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka serahkan kepada Allah. Karena sungguhnya kami adalah milik Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk melakukan apa saja terhadap makhluk-makhluknya. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya untuk dihisab sesuai dengan apa yang kita lakukan ketika musibah itu tiba. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Dan bagi mereka, yakni orang-orang yang sabar, salawatullah. Adakah yang lebih besar daripada salawatullah? Yakni maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika hamba tersebut diuji. Orang-orang yang sabar mereka mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Warahmah, dan demi Allah kita tidak akan dapat masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan rahibati fillah berada di tangan Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwasannya hanya milik Allah segala ciptaan dan juga segala urusan. Dan kepada Allah lah kembali hikmah-hikmah yang sangat mendalam yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ahibati fillah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian, maka di sana terdapat hikmah yang sangat dalam. Dengan ujian maka akan tersingkaplah hakikat diri kita. Siapa hakikat diri kita yang seringkali manusia lupa daratan. Dengan ujian dan cobaan akan tersingkaplah hakikat dunia dan segala perhiasannya yang merupakan mata'ul ghurur. Kita hanyalah seorang hamba, tidak lebih daripada itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya dunia adalah darul bala, negeri ujian. Wa annal hayatas sahihah kamilah, dan sesungguhnya kehidupan yang sahih, kehidupan sebenarnya, kehidupan yang sempurna lagi abadi.
wara'a hadhil hayah, ada di belakang kehidupan dunia ini. Kehidupan yang tidak ada rasa sakit, kehidupan yang tidak ada lagi keletihan, kehidupan yang tidak ada lagi kegundahan. Wa innad darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat, dia merupakan kehidupan yang sebenarnya jikalau mereka benar-benar mengetahuinya. Dengan ujian ahibati fillah, maka kita akan rindu ataupun muncul kerinduan pada diri seorang hamba terhadap kampung halamannya, yakni surga. Seorang hamba tidak akan merasakan kerinduan terhadap surga kecuali ketika dia merasakan pahitnya dunia. Bagaimana dia dapat merasakan kerinduan terhadap surga kampung halamannya, sedangkan dirinya, jiwanya merasa tenang terhadap dunia. Kemudian ahibati fillah, tidaklah suatu bala ataupun ujian yang menimpa seorang mukmin melainkan akan menghapuskan dosa-dosanya. Ma yusibul mu'min, tidaklah menimpa seorang mukmin dari suatu kesusahan, dari suatu penyakit, dari suatu kesedihan sampai permasalahan kegundahan, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya. Begitu pula Nabi SAW, beliau mengatakan, inna a'zamil jaza ma'idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala disesuaikan dengan besarnya ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah. Barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Ketika Allah SWT memberikan balasan kepada orang-orang yang selama hidupnya diuji, maka ahlul afiyah, orang-orang yang sehat, orang-orang yang tidak diuji, mereka berangan-angan jikala mereka dahulu di dunia ditimpakan pula ujian, sampai kiranya kulit mereka disayat-sayat ataupun dipotong-potong dengan gunting. Mereka pun ridho ketika mereka melihat bagaimana keutamaan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada ahlul bala, orang-orang yang ditimpakan ujian. Nah, mahibati fillah, seorang manusia tidak akan merasakan manisnya dunia, manisnya kehidupan, tenangnya kehidupan, sampai dia melihat bahwasannya hikmah semuanya berada pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dia sampai kepada derajat keimanan yang sempurna, tingkatan keyakinan sampai dia ridho dengan sebenar-benarnya terhadap takdir Allah, dan tidak akan dia mengetahui bagaimana besarnya nikmat Allah kecuali setelah hilangnya nikmat tersebut ataupun luputnya nikmat tersebut ataupun setelah ditimpakannya suatu ujian. Dan ketahuilah kaum muslimin bahwasanya apa yang telah ditetapkan bagi kita maka tidak akan pernah meleset, dan apa yang tidak ditetapkan bagi kita maka dia tidak akan pernah menimpa diri kita semuanya. Dan terakhir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan juga keutamaannya tidaklah membiarkan hambanya berlarut tenggelam dalam ujian ataupun cobaan ataupun kesusahan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, memberikan obat, memberikan penyembuh. Di mana Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala berfirman sebelum menyebutkan tentang ayat tentang bala. Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, senantiasalah kalian meminta pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan dengan salat, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Cukuplah suatu kemuliaan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Sungguhnya Allah, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Hadza wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Jazakallahu khaira ila Ustadzul Fadil Ustadz Bilal Abu Asfa ala nasihatihi. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Bilal yang sudah menyampaikan materinya pada kesempatan hari ini. Terus terang materi yang sangat pendek sekali karena kita dibatasi dengan waktu. Insyaallah di lain waktu kita minta beliau untuk menyempurnakan, menambah lagi materi yang beliau sampaikan pada hari ini. Dan semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita semua bermanfaat untuk kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Ya, silakan para jamaah sekalian menyiapkan, harusnya tadi di awal, kertasnya, penanya, dan infak yang terbaiknya. Ya, dalam rangka meringankan beban yang sedang menimpa saudara-saudari kita di Jawa Timur sana. Ya, man naffasan mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang meringankan beban saudaranya seorang muslim atau seorang mukmin di dunia ini, Allah akan ringankan bebannya nanti di hari kiamat. Bebannya di dunia dan dia demikian pula di hari kiamat nanti. Maka kita manfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan infak terbaik kita untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Demikian, kita lanjut kepada sesi yang kedua, ya, yang akan disampaikan oleh Ustadzun Al-Fadil Ustadz Abu Faruk SPD Hafizullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita semua. Beliau akan menyampaikan tema yang beliau telah siapkan, yaitu tentang ukhuwah. Dan kita kasih kepada beliau kesempatan 15 menit. Alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pertama kali kita marilah mengucapkan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang paling Allah cintai di permukaan bumi ini, yaitu masjid yang kita cintai ini. Berkumpulnya kita di masjid ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan, tidak ada tujuan yang lain melainkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah majelis yang dibacakan di dalamnya kalamullah Al-Quran dan dibacakan di dalamnya sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu memperbaiki niat kita untuk selalu mengikhlaskan niat ketika kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya hadirin wal hadirat, azani Allah wa iyyakum, kami mengucapkan, saya pribadi ashkurukum syukran jazilan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia, kemudian juga kepada para asatizah, Ustadz Abu Salma dan ustadz-ustadz yang lainnya yang telah memberikan kesempatan kepada kami yang juga membutuhkan ilmu, ya, untuk beristifadah, ya, juga menginginkan masukan-masukan dari para asatizah kita. Namun karena memang diamanahkan untuk menyampaikan, maka kami insyaallah apa yang kami sampaikan ini adalah terkhusus buat kami yang menyampaikannya. Kemudian kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada kaum muslimin yang lainnya. Jadi tema yang akan saya sampaikan ini adalah masalah ukhuwah Islamiyah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak yang Allah Subhanahu wa taala telah curahkan kepada kita. Dan di antara nikmat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat ukhuwah Islamiyah, nikmat bersaudara di atas agama Islam. Bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat yang Allah berikan atas kalian. Idh kuntum a'da'a, dahulu kalian dalam keadaan bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lantas Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian bersaudara. Jadi persaudaraan di atas Islam, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini melebihi persaudaraan di atas nasab. Persaudaraan di atas Islam ini lebih daripada persaudaraan di atas suku. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li abyadha ala aswad illa bittaqwa. Wa innakum min Adam wa Adam min turab. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keutamaan orang Arab dibandingkan dengan orang ajam dengan selain Arab, dan tidak ada keutamaan orang yang berkulit putih dibandingkan dengan orang yang berkulit hitam kecuali ketakwaan. Dan kalian wanasu min Adam, dan manusia itu berasal dari Nabi Adam, wa Adam min turab, sedangkan Nabi Adam berasal dari tanah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat yang sangat besar, nikmat al-ukhuwah, nikmat persaudaraan di atas agama Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, dan buatlah islah tatkala terjadi sesuatu kekeretakan di antara saudaramu, perbaikilah hubungan mereka dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tali Islam. Kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan. Maka persaudaraan di atas keimanan ini adalah kenikmatan yang mesti kita jaga dan mesti kita rawat. Menjaga persaudaraan, ya, ini bagian dari persaudaraan itu sendiri. Sebelum terjadi keretakan, maka harus kita jaga. Jadi menjaga persaudaraan itu tidak hanya setelah retak, setelah bercerai. Namun menjaga yang belum bercerai ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah adalah bagian al-ukhuwah Islamiyah, bagian persaudaraan di atas agama Islam. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kesempurnaan keimanan seseorang dengan dia mencintai saudaranya. Karena tatkala kita sudah mencintai saudara kita se-Islam, seiman, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka akan terwujudlah persaudaraan itu. Apakah kata Nabi yang mulia SAW dalam hadis sahihnya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya apa?
Tidak dikatakan orang itu sempurna keimanannya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dia bisa mampu mencintai saudaranya. Ketika sudah lahir rasa cinta, karena cinta ini adalah upaya untuk bisa merajut ukhuwah Islamiyah, maka harus didasari dengan kecintaan. Ini luar biasa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surah Al-Hujurat tadi, ayat yang ke-11 12-nya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita segala macam sebab yang bisa mengantarkan kepada retaknya persaudaraan, sehingga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang selanjutnya setelah ayat yang ke-10 itu? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum min qaumin. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, hendaknya suatu kaum jangan mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diolok tersebut lebih baik daripada yang mengolok-olok tersebut. Wala nisa'um min nisa'in, dan janganlah sekelompok wanita memperolok-olok wanita yang lainnya. Asa ayyakunna khairan minhun, boleh jadi yang diperolok-olok itu lebih baik dari yang pada mengolok. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri-diri kalian. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling memberikan gelaran panggilan-panggilan yang buruk kepada saudara kalian. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, faman lam yatub faulaika humuz zalimin. Faulaika humuz zalimun. Ya. Dan janganlah ya kalian saling memberikan lakop-lakop panggilan-panggilan yang jelek, ya kan? Karena seburuk-buruk nama itu adalah nama kefasikan, dan barang siapa yang tidak bertobat, kata Allah Subhanahu wa taala, merekalah termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Dan inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sebab-sebab yang bisa menimbulkan retaknya ukhuwah. Langsung Allah Subhanahu wa taala jelaskan, jangan saling mengolok-olok. Itu semua hadirin yang dimuliakan oleh Allah dalam rangka Allah ingin menjaga al-ukhuwah Islamiyah di antara kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat yang selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Apakah mau kalian memakan tubuh saudara kalian yang sudah menjadi bangkai, yang sudah menjadi mayit, maka kalian tidak akan menyukainya. Maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan ke kita, kalau seandainya kita ingin merajut tali ukhuwah Islamiyah, maka jangan pernah banyak prasangka. Jangan berprasangka buruk, jangan suudzon. Bahkan Nabi yang mulia SAW pun telah menyebutkan iyyakum wazzan. Jauhilah oleh kalian buruk sangka gitu. Fa inna dhanna akdzabul hadis, karena sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita supaya persaudaraan kita ini senantiasa terajut, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus merajut tali persaudaraan ini? Karena persaudaraan yang kita bangun di atas jalan Allah ini, karena persaudaraan yang kita rajut karena Allah Subhanahu wa taala ini akan kekal selamanya sampai ke akhirat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau seandainya persaudaraan yang kita rajut di dunia ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kelak di akhirat akan saling bermusuh-musuhan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling bersahabat karib ya pada hari ini, yakni di akhirat, ya kan, sebagian dari mereka dengan sebagian yang lain akan bermusuh-musuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan terkait dengan ayat ini, beliau mengatakan kullu shadaqatin wa sahabatin li ghairillahi yaumal qiyamati fatang qalibu aduwan illa makana lillah fa innahu daimun bidawamihi. Maka beliau mengatakan setiap persahabatan, ya setiap pertemanan
yang dilakukan karena selain Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada hari kiamat dia akan berubah menjadi permusuhan kecuali persaudaraan yang dibangun di atas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya, maka kami ingatkan dengan sabda Nabi SAW, karena kita semua menginginkan merasakan bagaimana manisnya keimanan. Kita semua, ana antum semua tentu pingin merasakan manisnya keimanan. Dan salah satu sebab upaya yang bisa kita lakukan supaya Allah memberikan kepada kita manisnya keimanan adalah supaya kita mencintai saudara kita. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya keimanan itu. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ini syahidnya. Dan hendaknya dia mencintai saudaranya. Sehingga kalau seandainya sudah ada rasa cinta, maka insya Allah akan terajut ukhuwah Islamnya itu. Wa an yuhibbal mar'a, dan hendaknya dia mencintai temannya, saudaranya, la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidaklah mencintainya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara bentuk cinta kita kepada kaum muslimin adalah kita memberikan bantuan berupa harta yang kita miliki, berupa kesanggupan yang kita mampu gitu. Dan tatkala antum niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, antum membantu saudara antum karena Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah Allah akan membantu antum kelak. Kalau tidak di dunia, di akhirat pasti. Wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan di siang hari yang penuh berkah ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama pada diri saya yang menyampaikan, dan juga mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kaum muslimin yang mendengarkannya. Semua yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lupa, khilaf, keliru ini dari saya pribadi. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazahullahu khairan kepada Ustaz Abu Faruk Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan materinya yang sangat singkat sekali ya, namun insyaallah bermanfaat buat kita semua. Insyaallah materi kita akan lanjutkan sesi yang ketiga ya, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadzun Al-Fadil Ustadz Satria Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Beliau akan menyampaikan materi berkenaan dengan menolong saudara. Kita kasih beliau kesempatan 15 menit untuk nanti menyampaikan materinya. Kepada Ustadz Satria Habibi Hafizahullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilahkan. Alaika falyatafaddal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla jalaluhu fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayuhal ikhwah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga semuanya kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Nikmat terbesar bagi kita semuanya
adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat persaudaraan di atas dasar Islam, nikmat bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berkumpul semuanya di tempat ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengumpulkan kita di tempat ini kecuali atas terpanggilnya hati kita karena Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd. Hari ini bagi saya pribadi adalah momen yang sangat berharga, langka, pemandangan yang sangat indah, bisa berada di tempat ini, bertemu dengan antum semua, bersama dengan para asatidzah al-fudhala, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini, Allah kekalkan perkumpulan kita sampai ke surganya. Amin, Allahumma amin. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i pernah berkata di dalam sebuah petuahnya yang sangat indah. Kata beliau rahimahullah, "Uhibbus salihina walastu minhum. La'alli an anala bihim syafa'ah." Kata beliau, saya mencintai orang-orang yang saleh meskipun saya tidak termasuk di antara mereka. Menunjukkan ketawaduan beliau. Setingkat Imam Syafi'i berkata demikian. Mengatakan saya tidak termasuk orang-orang yang saleh, namun saya mencintai mereka. Saya mencintai orang-orang saleh meskipun saya tidak termasuk di antara mereka. Dan semoga berkumpul dengan mereka, bersama dengan mereka, kelak aku mendapatkan syafaat. Ini pelajaran buat kita semuanya. Tawadhu'nya Imam Syafi'i menunjukkan sebuah keagungan ilmu, ketakwaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Anas bin Malik rahimahullahu taala diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau pernah berkata, "Fama farihna bi syai'in farahan فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم." Kata Anas bin Malik, tidak ada sesuatu hal yang paling membuat kami gembira lebih daripada gembiranya kami tatkala mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka kata beliau, maka saya mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan berharap an akuna ma'ahum bihubbi iyahum. Saya bersama dengan mereka karena cintaku kedengannya. Meskipun amalan-amalan kami, amalan-amalan kita tidak bisa menyamai dengan mereka. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya di antara satu dengan yang lain termasuk satu golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Golongan yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya akan mendapatkan naungan. Dari 7 golongan tersebut di antaranya salah satunya adalah rajulani tahabba fillah. 2 orang yang senantiasa saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia berkumpul karena Allah, bertemu karena Allah, dan kelak juga akan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dan adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Jadi jangan hanya dimaknai ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa. Tapi lebih luas makna ibadah itu adalah ketika seseorang bisa berbuat baik kepada saudaranya. Dan ini adalah merupakan amalan yang sangat mulia. Banyak di dalam Al-Quran menjelaskan perintah untuk berbuat baik, saling membantu, saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan banyak daripada bisikan-bisikan mereka, kecuali mereka yang membisikkan untuk memberi, kecuali mereka yang membisikkan untuk saling tolong menolong, melakukan yang ma'ruf, berbuat baik kepada sesama. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari lil junubi was sahibi bil jam wa ibn as-sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dalam ayat ini ada 9 golongan yang harus kita berbuat baik kepadanya. Meskipun banyak, tidak semata hanya 9 orang ini, tapi dalam ayat ini disebutkan 9 orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Cukup? Tidak. Wabidzil qurba, dan kepada karib kerabat. Wal yatama, kepada anak yatim. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Kepada tetangga dekat, kepada tetangga jauh. Maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang sangat mulia untuk kita kerjakan adalah berbuat baik sesama. Banyak sekali dalam hadis juga memerintahkan kita untuk berbuat baik. Cukuplah yang menjadi contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat dikatakan dari Jabir bin Abdullah, "Ma su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an qat faqala la." Rasulullah tidak pernah diminta sesuatu kemudian dia mengatakan tidak. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ila Allah? Wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Manusia yang paling mulia di sisi Allah siapa ya Rasulullah? Amalan yang paling dicintai oleh Allah siapa ya? Apa ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk yang lainnya. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau berikan kepada saudara muslim yang lain. Maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, amal soleh di depan kita semuanya. Berbuat baik ada di hadapan kita semuanya. Hari ini saudara-saudara kita sedang ditimpa musibah, sedang ditimpa fisiknya. Sekarang kita ditimpa atau diuji dengan keimanan kita. Terpanggil ke hati kita untuk membantu saudara-saudara kita yang lain. Terbesitkah di dalam hati kita untuk menolong mereka? Ataukah hanya sebagai berita-berita lewat begitu saja, tanpa ada doa agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan mereka? Atau tanpa perbuatan, meskipun itu hanya sekedar menginfakkan harta kita sedikit,
Bukan semuanya. Sedikit saja. Apakah terpanggil untuk kita menolong mereka? Yang barangkali hari ini kita yang menolong, besok barangkali kita yang akan ditolong. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberi pertolongannya kepada orang-orang yang memberi pertolongan kepada saudara-saudaranya yang lain. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan terus bersama, Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya selagi hamba-hambanya memberikan pertolongan kepada saudaranya yang lain. Maka ikhwatal iman, orang yang beriman itu ibaratnya satu bangunan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Bukhari, al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'da. Orang mukmin yang satu dan mukmin yang lain itu seperti halnya bangunan yang saling menguatkan. Seperti halnya bangunan ini, ada tiang, ada atap, ada dinding. Yashuddu ba'duhum ba'da wa shabbaka baina asabi'ihi. Dan Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis ini, beliau mengikatkan tangannya seperti ini. Dalam hadis yang lain dikatakan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman itu di dalam saling mencintai, saling mengasihi adalah seperti halnya satu jasad yang apabila satu sakit yang lain akan merasa kesakitan. Maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi manusia yang semakin baik akhlaknya, semakin baik perangainya, semakin baik kepekaannya terhadap saudara-saudara muslimnya yang lain. Karena itu adalah merupakan ciri-ciri tanda-tanda orang-orang yang beriman dan ciri-ciri penghuni surga kelak. Allah sampaikan dalam surat Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihim wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka yang senantiasa memberi makan dari makanan yang dia cintai, orang miskin, orang yatim, dan orang yang di dalam tahanan. Semoga kita semuanya Allah jadikan hamba-hambanya yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa ringan tangan untuk membantu saudara-saudaranya yang lain, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kelak kita kembali berkumpul di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Karena waktu membatasi kita dan masih ada asatidz yang akan menyampaikan tauhidnya kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Jazakallahu khairan ila Ustaz Sadri Habibi ala nasihatihi. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita bermanfaat untuk kita semua. Kita masuki sesi yang keempat. Yang materi akan disampaikan oleh Ustaz Saifuddin Hafizahullah Ta'ala dengan tema keutamaan sedekah. Ya. Dan alhamdulillah beliau sudah duduk di hadapan kita. Oleh karena itu kami persilakan kepada Ustaz Al-Fadil Ustaz Saifuddin Hafizahullah Ta'ala, alaihi falyatafaddal mashkura. Syukran, jazakumullah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ani al huda ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsira.
Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Amma ba'd. Ahibati fillah, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Ana ucapkan jazakumullahu khairan bi hudurikum. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya pada kita semua. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam satu majlis, dalam satu tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempat yang ada di muka bumi ini. Tentunya sebagai ungkapan wujud untuk ukhuwah Islamiyah. Demikian juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita, baik berkaitan tentang urusan-urusan duniawiyah, kenikmatan sehat, kenikmatan waktu, demikian juga urusan ukhrawiyah terkait tentang maslahat diniyah dan juga yang lainnya. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Sebagaimana tadi satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam surah An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan sedikit pun dari apa yang mereka bisikkan. Illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Selain orang-orang yang menyeru, orang-orang yang memerintahkan untuk bersedekah, untuk orang-orang yang mengajak pada perkara yang ma'ruf, atau orang-orang yang membuat perdamaian di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Maka barang siapa yang melakukan itu semua karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka kami akan datangkan untuknya balasan yang amat besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak dipungkiri di antara nikmat dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada hamba-hambanya, ada di sana kesenangan terhadap harta. Ada kecintaan terhadap harta. Di berbagai ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan demikian. Di antaranya dalam surah Al-Kahfi Allah katakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan juga anak-anak merupakan perhiasan dunia. Dan manusia cenderung dengannya, bagaimana yang Allah ungkapkan dalam surah Al-Imran. Allah ungkapkan dalam surah Al-Imran, Allah katakan zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatir min qantarah minadh dhahabi wal fiddah. Yang namanya manusia tumbuh kesenangan pada diri mereka terhadap istri-istri, terhadap anak-anak, terhadap harta yang menumpuk, baik dari emas maupun perak. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sebagian manusia sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ungkapkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, yaqulul 'abdu mali. Seorang hamba mengatakan, ini hartaku, ini hartaku, itu milikku, itu milikku. Apa yang kalian lihat ini adalah milikku. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innama lahu min malihi thalath. Padahal harta yang sesungguhnya miliknya hanya ada 3 macam. Harta yang benar-benar milik dirinya hanya 3 macam.
Apa itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma akala fa afna, aw labisa fa abla, aw ata faqtana." Apa yang dia makan sampai habis, itulah hartanya. Terkadang masyaallah muslimin rahimakumullah, walaupun makanan itu sudah di hadapan kita, bahkan sudah ada di depan mulut kita, siap masuk, tapi karena bukan rezekinya, jatuh dia. Berarti bukan miliknya. Demikian juga sesuatu yang dia pakai sampai usang. Demikian juga ketika kita memiliki HP misalkan. Terkadang kita sudah menganggap inilah hartaku, tapi baru dimiliki 2 hari sudah hilang. Maka apa yang digunakan sampai usang, itulah hartanya. Dan apa yang dia berikan berupa sedekah, maka itu akan terkumpul baginya kelak di akhirah. Itulah hartanya. Wa masiwa dzalik, adapun selain itu, fahuwa dzahib wa tarikuhu linnas. Maka selain ketiga hal itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan sirna atau akan dia wariskan kepada manusia, bukan miliknya. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Demikianlah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang harta. Apa yang Anda ngoyo, apa yang Anda semangat di dalam mengumpulkannya, apa yang Anda berupaya menghitung-hitungnya, jangan sampai ada yang terlewat, jangan sampai yang ada tercecer, bahkan sampai-sampai tumbuhlah pada dirinya sifat bakhil. Ketahuilah, bisa jadi itu bukan miliknya, bisa jadi itu bukan hartanya, tapi akan jadi musibah bagi dirinya. Karena bisa jadi dengan apa yang dia upayakan, kemudian dia tidak meninggalkan anak-anak yang soleh sebagai pewarisnya, maka harta itu akan jadi bumerang bagi dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam satu surah, di dalam surah Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ayat ini sebagai penimbang keimanan terhadap kita, mana yang lebih kita cintai, harta kita atau Allah Subhanahu wa taala jalla rabbuna wa ta'ala. Lan tanalul birra hatta tunfikun, kalian tidak akan pernah mencapai pada derajat kebaikan, derajat ketakwaan, kebenaran iman, sampai kalian mampu menginfakkan apa yang kalian cintai. Di sini Allah katakan sebagai bentuk pengujian, mana yang lebih engkau cintai, hartamu yang kau kumpulkan atau jalla wa ala rabbuna yang lebih engkau cintai darinya. Dan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara keutamaan bagi orang-orang yang berinfak, cukuplah saya sampaikan satu hadis, itu akan mewakili semuanya. Banyak ayat, kalau kita mau mengkaji Al-Qur'an, banyak di sana ayat-ayat yang Allah terangkan tentang keutamaan Al-Qur'an. Di antara dalam surah Al-Baqarah, bagaimana Allah ungkapkan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala bagaikan orang yang menanam satu benih, sehingga tumbuhlah berkembang jadi satu pohon yang memiliki 7 cabang, yang melahirkan setiap cabangnya 100 buah. Ini ungkapan, bahkan Allah katakan Allah lipat gandakan lagi bagi siapapun yang Allah kehendaki. Tapi terkadang masyaallah muslimin rahimakumullah, kita kurang yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan dinyatakan sahih, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala atau hatta yuhkama bainan nas. Setiap orang kelak di hari kiamat, ketika di padang mahsyar, ketika matahari didekatkan, dia akan berada di bawah naungan bayangan sedekahnya sampai diputuskannya manusia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Seandainya antum
mendapati suatu masalah, dihadapkan pada suatu hukum dan ditegakkan padanya had, mana yang dia ridhoi? Hilangnya harta kemudian dihapuskan had untuknya, atau tetap tegaknya had untuknya dengan dia tetap memiliki harta tersebut? Pasti jawabannya di dunia ini dia akan katakan, akan aku korbankan semua hartaku untuk terlepas dari had, akan terlepas dari hukuman. Lalu bagaimana ada sekiranya orang-orang yang merasa pintar, orang-orang yang merasa cerdas, kemudian kata Allah, dia akan dibebaskan dari panasnya terik matahari di padang mahsyar ketika dia menginfakkan harta-hartanya. Tapi katanya lebih baik dengan terik matahari daripada harus menginfakkan harta. Lihat. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, inna sadaqah la tudfi'u an ahliha harral qubur. Bahwasanya sedekah itu benar-benar akan menghilangkan hawa panas kuburan bagi pelakunya. Orang yang menginfakkan hartanya akan dihilangkan hawa panas dalam kuburannya. Akan dihapuskan hawa panas pada kuburannya. Wa innama yastadhillul mu'min yaumal qiyamah fi dhilli sadaqah. Dan orang-orang mukmin benar-benar akan mendapatkan naungan di hari kiamat di bawah bayang-bayang sedekah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, mana yang Anda butuhkan? Perlindungan Allah dengan sebab sedekah antum, atau antum nikmati harta itu tapi hanya sebatas di duniawiyah? Sampai di sini dulu pertemuan kita di siang hari ini, karena masih ada session yang berikutnya. Jazakumullahu khairan katsiran, barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan tambahan ilmu dan faedah bagi kita semua. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan ila Ustaz Saifuddin Hifdzallah taala ala nasihatik. Semoga apa yang beliau sampaikan memberikan motivasi, dorongan buat kita semua untuk banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berinfak. Apalagi ladang sedekah sudah ada di hadapan kita semua. Kita masuki sesi yang kelima, sesi yang terakhir untuk penyampaian materi dari Ustadzun Al-Fadil, Ustadz Abu Salman Hifdzallah taala. Beliau akan menyampaikan tausiat atau nasihat buat kita semua. Mungkin salah satunya adalah seruan dari Gunung Semeru, dan ditambah dengan nasihat-nasihat yang lain insyaallah taala. Oleh karena itu kepada Ustadzun Al-Fadil Ustadz Abu Salma kami persilakan, alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para asatidz sekalian, para ikhwah, saudara dan saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat, tidak ada yang bisa saya tambahkan karena apa yang telah disampaikan telah lebih daripada cukup. Apalagi yang menyampaikan para asatidz al-fudhala hafizahumullah. Saya hanya ingin mengingatkan kita semua, ikhwati fillah azzakumullah, akan suatu kondisi yang tengah terjadi di antara kita, di tengah kaum muslimin. Dulu para ulama berbeda pendapat antara mana yang afdal, i'tikaf di bulan Ramadan di Masjidil Haram dengan membantu orang miskin. I'tikaf di mana? Di Masjidil Haram pada bulan Ramadan dengan membantu seorang yang miskin. Maka pendapat yang rajih wallahu taala alam, membantu orang yang dalam kesulitan itu lebih afdal. Karena bisa jadi orang yang dibantu tersebut mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dengan hatinya kepada Allah agar orang yang membantunya diselamatkan akhiratnya. Kalau Allah kabulkan doanya, maka orang yang membantu tersebut mendapatkan kebahagiaan yang tidak ada kesudahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya melalui hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ila Allah wa ayyul a'mal ahabbu ila Allah?" Ya Rasulullah, manusia yang paling engkau cintai dan amalan yang paling engkau cintai itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ila Allah taala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling memberikan manfaat buat manusia. Wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan di dalam hati seorang muslim. Membahagiakan seorang muslim. Au takshifu anhu kurbah, atau engkau lapangkan dia dari musibahnya. Au taqdi anhu daina, atau engkau bayarkan hutangnya. Au tatrudu anhu ju'a, atau engkau usir rasa lapar dari dirinya. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Albani. Lihat bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah menolong orang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang paling tidak kuat melihat saudaranya menderita. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalan sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah al-Bajali, kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi sadri an-nahar. Faja'ahu qaumun hufatan 'uratan mujtabin nimar. Tatkala kami berada di sisi Nabi di tengah siang, tiba-tiba datanglah suatu kaum tidak pakai sandal, tidak pakai pakaian, menyelimutkan badan mereka dengan pakaian yang kasar. Ammatuhum min Mudhar, bal kulluhum min Mudhar. Kebanyakan mereka dari kabilah Mudhar, bahkan semuanya dari kabilah Mudhar. Melihat ada orang yang menderita seperti itu, apa yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengarkan. Fatama'ara wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, berubah wajah Nabi. Nampak beliau sedih. Salawatullahi wassalamu alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera kumpulkan para sahabat.
Setelah para sahabat berkumpul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk bersedekah. Sehingga datanglah salah seorang sahabat membawa makanan yang tidak sanggup dibawa oleh tangannya. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup melihat ada saudaranya yang menderita. Dan ini tidaklah jauh dengan sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang kedua dalam umat ini. Tsani itsnaini idhuma fil ghar. Manusia yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala? Kata Umar, hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar untuk bersedekah. Maka datanglah Umar membawa setengah harta beliau. Lihat, setengah harta. Setengah harta yang beliau miliki beliau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, "Ya Umar, ma abqaita li ahlik?" Wahai Umar, apa yang kau sisakan buat keluargaku? Buat keluarga yang engkau tinggal, apa yang kau sisakan? Setengah hartamu engkau infakkan di jalan Allah. Apa kata Umar? Mithlah, saya tinggalkan sepertinya ya Rasulullah, setengahnya lagi. Kemudian tidak lama datanglah Abu Bakar As-Siddiq membawa seluruh harta beliau diinfakkan di jalan Allah. Lihat kuatnya iman, kuatnya iman. Begitu Abu Bakar membawa harta beliau seluruhnya, Rasulullah bertanya, "Ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, "Abqaitu lahumullaha wa rasulah." Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya buat mereka. Allahu Akbar. Apa kata Umar? Hari ini saya tidak akan, semenjak hari ini saya tidak akan pernah bisa mendahului Abu Bakar. Saudaraku, kaum muslimin, ini Rasul, ini Abu Bakar. Dan bagaimana dengan wanita? Kita tidak keluar jauh daripada keluarganya Abu Bakar. Siddiqah bint min fawqi sab'i samawat. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang wanita dermawan yang dibela kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas 7 langit. Dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, tatkala Muawiyah sepeninggal wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah menjadi khalifah radhiyallahu taala an, beliau datang membawa 100.000 dirham dihadiahkan buat Aisyah yang tatkala saat tersebut telah menjadi janda. Apa kata rawi, demi Allah, tidaklah sampai sore hari kecuali 100.000 dirham tersebut telah beliau bagikan keseluruhannya. Sehingga perhatikan ma'asyiral muslimin, perhatikan saudara dan saudariku, bagaimana contoh Allah telah mencabut kecintaan dunia dalam hati seorang hambanya. Sehingga tatkala sore hari Ibunda Aisyah ingin berbuka, yang mana beliau berpuasa pada hari tersebut, beliau tidak lagi mempunyai harta sedikit pun juga. Subhanallah, lihat bagaimana kecintaan, sampai Ibunda Aisyah berkata kepada budaknya, "Wahai budakku, sediakan berbukaan." Kata sang budak, "Wahai ibunda, kenapa tidak disisakan tadi?" Lupa beliau dengan dirinya saking cintanya kepada Allah. Betul-betul Ibunda Aisyah membeli akhirat dengan dunia. Allahu Akbar. Melalui hadis yang sahih, ma'ruf, masyhur, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, suatu hari seorang ibu janda membawa 2 orang putrinya dalam keadaan lapar. Mereka semua dalam keadaan lapar. Di saat, lihat, perhatikan, di saat mereka lapar, maka sang wanita tersebut ingat sebuah pintu dermawan yang ada di kota Madinah, yaitu pintu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Diketoklah pintu tersebut. Dibuka, ternyata seorang janda membawa 2 orang putrinya dalam keadaan lapar. Apa kata Aisyah? "Demi Allah, saya tidak punya kecuali 3 butir korma." Dalam satu riwayat 1 butir korma. "Demi Allah, saya tidak punya kecuali cuma 3 butir korma." Lihat,
dermawan dengan qanaah menghiasi keindahan wanita ini. Saya tidak punya kecuali 3 butir korma. Maka diberikanlah 3 butir korma tersebut kepada sang ibu. Lalu ibu tersebut memberikan 1 butir kepada masing-masing putrinya. Lalu 2 orang putri tersebut langsung memakan korma tersebut dan menghabiskannya. Begitu sang ibu hendak memakan korma yang tinggal satu-satunya, 2 putrinya minta. Akhirnya dibelah 2 dan diberikan kepada 2 orang putrinya. Subhanallah, ta'jub Aisyah. Begitu sang suami datang, Rasulullah SAW datang, beliau ceritakan. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah engkau heran ya Aisyah? Sungguh innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Sungguh ya Aisyah, sesungguhnya dengan 1 butir korma tersebut Allah telah memasukkan wanita tersebut ke dalam surga. Lihat, 1 butir korma atau menyelamatkannya dari neraka. Maka ikhwah, subhanallah, kita tidak tahu. Dan ini adalah hadis yang sahih membuktikan 1 butir korma yang ikhlas karena Allah bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Karena Allah maka bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Hari ini kita berkumpul, saudara dan saudariku sekalian, setelah kita mendengar pada tanggal 4 Desember kemarin kalau saya tidak salah, Gunung Semeru mengeluarkan isi perutnya. 6.000 orang lebih mengalami dampak daripada musibah tersebut. Subhanallah, berita yang sampai kepada kita, abu telah menimbun rumah mereka yang sebelumnya telah menimbun kebahagiaan mereka. Betapa banyak anak-anak kecil kehilangan keluarganya. Betapa banyak wanita kehilangan anak dan suaminya. Bahkan ditemukan seorang ibu tertimbun dalam debu tersebut, meninggal dunia sambil memeluk bayinya. Allahu Akbar. Seorang wanita bertahan demi menemani ibunya yang telah tua renta, sehingga kedua-duanya meninggal dalam keadaan berpelukan. Kisah mereka telah meninggalkan tangis. Dan ingat, ma'asyiral muslimin, demi Allah, tidak akan sempurna iman kita, tidak akan sempurna iman kita sampai kita merasakan bahwasanya derita mereka adalah derita kita. Tangisan mereka adalah air mata kita. Keluarga mereka adalah keluarga kita. Anak-anak mereka adalah anak-anak kita. Saudara mereka adalah saudara kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sampai kamu mencintai buat saudaranya apa yang dia cintai buat dirinya sendiri. Wallahi ya ikhwan, air mata mereka adalah air mata kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahimihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sahirul jasadi bis sahri wal humma." Perumpamaan seorang mukmin seperti satu anggota badan. Apabila ada satu yang sakit, maka semuanya merintih sakit dan demam kepanasan. Itulah perumpamaan kaum mukminin. Ma'asyiral muslimin, saudara dan saudariku, di kaki Gunung Semeru mereka telah mengangkat tangan. Doa-doa mereka telah naik ke atas langit.
mereka telah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sekarang mereka tunggu? Apa yang sekarang mereka tunggu, ma'asyiral muslimin? Ketahuilah bahwasanya sekarang mereka lagi menunggu Allah Subhanahu wa taala. Mereka lagi menunggu Allah Subhanahu wa taala untuk mengirimkan hamba-hambanya, mengulurkan tangan-tangan mereka. Mereka lagi menanti Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan hati hamba-hambanya untuk menginfakkan rezeki bagi mereka. Mereka lagi menanti Allah Subhanahu wa taala untuk mengirimkan hamba-hambanya untuk menyelimuti anak-anak mereka dengan selimut, menghapus air mata mereka, mengusap anak-anak yatim mereka. Ma'asyiral muslimin, siapa lagi yang mereka tunggu kalaulah bukan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang dinanti oleh yang mereka nanti. In tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amthalukum. Jikalau seandainya kamu berpaling, maka Allah akan ganti dengan kaum selain kamu dan mereka akan lebih baik daripada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah dari kaki Gunung Semeru mereka menunggu pengikut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Mereka lagi menanti darah-darah kaum Ansar dan Muhajirin. Mereka lagi menanti putri-putri Aisyah radhiyallahu. Mana putri-putri Aisyah? Belumkah mengalir darah ibunda Aisyah pada diri ummahat, pada diri kaum muslimat yang ada di masjid ini? Mereka lagi menanti umat Nabi Muhammad. Ya umat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, bangun. Mana umat Nabi yang dermawan? Mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ingat, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, barang siapa yang melapangkan musibah saudaranya di dunia, maka Allah akan melapangkan musibahnya nanti di akhirat. Maka bangunlah saudaraku. Ingat, kalaulah bukan kita, maka Allah akan ganti dengan orang lain selain kita. Semoga dengan keikhlasan yang kita infakkan, di balik itu semua Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah pernah membuktikan satu butir korma pernah menyelamatkan seorang hamba daripada neraka. Maka kita berharap dengan infak yang kita berikan, Allah mengampunkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan musibah saudara-saudara kita melalui kita, dan semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua yang hadir di tempat ini dan semua yang menyaksikan kajian kita sekarang ini menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan mengkaruniakan kepada kita anak-anak yang berbakti kelak. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Salmah Abdullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya buat kita semua. Semoga semakin memotivasi kita untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah.
Dan kami dengan berakhirnya tadi tausiah dari Ustaz Abu Salma, maka berakhir pula acara kita pada kesempatan hari ini. Kita akhiri acara Tabligh Akbar kali ini dengan mengucapkan pertama kami mohon maaf kepada jamaah semua, mungkin ada kepada para asatidz yang mengisi mungkin ada kekurangan dalam menyampaikan penyambutan kami di sini, kami mohon maaf. Dan juga kami ucapkan pada seluruh panitia yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung sehingga terselenggaranya acara Tabligh Akbar ini. Semoga ini menjadi amal jariah buat antum semua. Dan kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.